Gimana kabar kalian? Tetap bermalas-malasan dan rebahan emang enak ya guys. Apalagi mabar pakai wifi gratis. Oke, tidak perlu panjang lebar sama dengan luas. Kali ini Zona X akan mengulas film Rise of an Empire yang rilis tahun 2014. Bagi teman-teman yang belum nonton filmnya, nonton alur ceritanya dulu ya guys. Maka kalian dijamin akan mengetahui isi cerita film tanpa harus menontonnya. Oke, seperti biasa, Zona X ada pantun pembukaan untuk kalian. Buah duku, buah kedondong, subscribe dulu dong. Jalan-jalan ke Kebumen, jangan lupa like dan komen. Cerita film Rise of an Empire sebenarnya bukan lanjutan dari film 300, tetapi ini merupakan peristiwa yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Awal mula cerita, 10 tahun yang lalu terjadi peperangan besar antara bangsa Persia melawan bangsa Athena. Pada saat itu, tentara Athena dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Themistokles. Pada saat itu, pasukan Yunani kalah jumlah dengan pasukan Persia. Tetapi, pasukan Yunani mempunyai siasat yang cerdik dengan cara melakukan serangan dadakan saat pasukan Persia tiba dan sedang melabuhkan kapal-kapalnya di pinggir pantai. Pada pertempuran itu, pasukan Yunani berhasil memukul mundur pasukan Persia dan Themistokles mempunyai kesempatan untuk dapat membunuh Raja Darius yang tengah mengamati pasukannya dari kejauhan. Tanpa berpikir panjang, Themistokles membidik dari jauh dengan menggunakan panah yang ia temukan di sekitar tempatnya berdiri. Lalu, dengan sekuat tenaga, ia melepaskan anak panah tersebut. Melihat hal itu, Xerxes berteriak memanggil ayahnya untuk segera menghindari serangan itu. Namun sudah terlambat. Raja Darius tidak mendengar teriakan Xerxes hingga anak panah itu tepat mengenai dada Raja Darius yang sedang berdiri di atas kapalnya. Saat anak panahnya berhasil mengenai tepat di dada Raja Darius, Themistokles sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar karena tidak membunuh anaknya. Sebenarnya ia mempunyai kesempatan untuk membunuh Xerxes, tetapi ia memilih meninggalkan tempat itu. Dan Xerxes terus menatapnya dari kejauhan, penuh dengan rasa dendam yang membara. Setelah peristiwa itu, Raja Darius terbaring lemah tak berdaya di ranjangnya. Kemudian, ia memerintahkan untuk memanggil semua jenderal terbaiknya dan para penasehatnya, termasuk komandan angkatan laut terbaiknya yang bernama Artemisia. Raja Darius sangat menyayanginya karena ia banyak mempersembahkan kemenangan bagi Persia. Ia sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Saat-saat terakhir hidupnya, Raja Darius memberi pesan kepada Xerxes anaknya agar tidak mengulangi kesalahannya dan memintanya untuk melupakan segalanya tentang peperangan melawan Yunani, karena hanya para dewalah yang mampu mengalahkan Yunani. Raja Darius meminta Artemisia mencabut anak panah yang menancap di dadanya untuk mengakhiri penderitaannya selama ini. Dan Raja Darius pun menghembuskan nafas terakhirnya. 7 hari lamanya Xerxes berkabung untuk kepergian ayahnya. Ia larut dalam kesedihan. Kemudian datanglah Artemisia membujuknya dan memanipulasi larangan yang pernah dikatakan ayahnya. Artemisia membangkitkan amarah dari dalam diri Xerxes untuk membalaskan dendam yang pernah dialaminya sewaktu kecil dulu. Artemisia pun mengumpulkan para pendeta dan penyihir dari berbagai penjuru wilayah Persia untuk memberikan ilmu hitam dan ramuan kuno. Kemudian Xerxes pun dipaksa pergi di padang gurun hingga dirinya menemukan sebuah goa yang dihuni orang-orang seperti mak lampir, grandong, nyi blorong, bahkan ada pula nenek sihir. Di dalam gua inilah Xerxes kehilangan sisi kebaikannya dan mendapatkan semua kekuatan untuk membalaskan dendam setelah berendam di dalam air yang tampak berkilauan seperti emas. Kini Xerxes telah berubah. Ia sudah tidak memiliki rambut lagi
Bahkan mukanya pun berubah 100%. Di istana Persia, Artemisia mulai membunuh semua orang yang tidak sejalan dengannya, terutama orang-orang terdekat Xerxes. Tujuannya agar tidak mempengaruhi Xerxes agar lebih fokus untuk perang dan balas dendam. Dan manipulasi Artemisia berjalan dengan sesuai rencana. Sepuluh tahun sudah berlalu, Xerxes sudah kembali dengan tampilan yang berbeda. Balas dendam Xerxes kepada Yunani yang pertama adalah dengan mengirim utusannya ke Sparta untuk meminta Sparta takluk dan bergabung kepada Persia. Namun utusannya tak kunjung kembali dan akhirnya ia memutuskan untuk memimpin langsung ratusan ribu pasukannya untuk menghancurkan Sparta. Sementara itu, armada laut Artemisia menyerang ke Yunani. Di Athena, Themistokles dan para politikus lainnya sedang mempersiapkan cara dalam menghadapi serangan yang akan dilakukan Xerxes. Ada yang menginginkan gencatan senjata, tetapi Themistokles menolak usul tersebut dengan alasan Xerxes merupakan orang yang sangat licik dan ia tidak sudi jika harus bertekuk lutut kepada Xerxes. Ia meminta bantuan agar semua kapal perang dikirim di pesisir utara dan ia akan pergi ke Sparta untuk meminta bantuan dari bangsa Sparta. Beberapa waktu berselang, Themistokles telah sampai di wilayah Sparta dan ia berharap untuk dapat menemui Raja Leonidas. Namun, ia hanya bertemu Dilios yang mengabarkan beberapa saat lalu ada utusan Persia yang meminta agar Sparta menyerahkan tanah dan air mereka kepada Persia. Kemudian Themistokles bertemu Ratu Gorgo untuk menyampaikan keinginannya bertemu dengan Raja Leonidas. Ratu Gorgo mengatakan bahwa Raja Leonidas sedang pergi menemui orakel. Themistokles mengutarakan keinginannya untuk mengajak bergabung Sparta dalam upaya bahu-membahu melawan pasukan Persia. Namun, Ratu Gorgo menolak bergabung dengan Yunani. Sparta lebih memilih berjuang sendirian melawan Xerxes dan Themistokles pun pulang ke Yunani tanpa hasil. Di sisi lain, di sebuah kapal perang, Artemisia baru saja membunuh salah satu tawanannya dengan memenggal kepalanya dengan pisau yang sangat tajam karena ia telah lancang mengolok-olok prajurit Persia di kapal. Tawanan itu mengatakan bahwa komandan mereka adalah orang Yunani. Mereka sangat bodoh karena telah menerima perintah dari seorang wanita Yunani. Dan Artemisia pun mengakui hal tersebut. Dan ia pun mengatakan bahwa hati dan jiwanya milik Persia. Kemudian Artemisia memanggil salah satu prajurit yang tidak dikenalnya. Prajurit ini bernama Skylas. Dengan instingnya yang tajam, Artemisia mengatakan bahwa prajurit yang tidak dikenalnya itu adalah seorang mata-mata Yunani yang dikirimkan oleh Themistokles untuk mengetahui strategi perang dari Persia. Sebelum pasukan Persia dan Artemisia menangkapnya, ia berhasil meloloskan diri dengan membunuh beberapa pasukan Persia sebelum ia melompat ke laut dan dihujani puluhan anak panah. Namun ia berhasil lolos. Kemudian Skylas dan anaknya Kalisto ke Athena untuk melaporkan kepada Themistokles dan Letnan Aikilos informasi yang ia dapatkan selama ia berada di dalam kapal pasukan Persia. Skylas melaporkan bahwa angkatan laut Persia dipimpin oleh seorang wanita Yunani yang terlatih dan kemampuan maritim yang luar biasa bernama Artemisia. Diceritakan bahwa Artemisia merupakan orang Yunani yang keluarganya dibunuh oleh pasukan sipil Yunani sewaktu dia masih kecil. Artemisia yang menyaksikan langsung kejadian itu kemudian ditangkap dan dijadikan budak pemuas nafsu pasukan sipil Yunani. Dan kemudian ia dibuang. Namun, nyawanya selamat ketika ia ditemukan oleh salah satu prajurit Persia yang ternyata adalah orang yang diutus mendatangi Raja Leonidas. Prajurit terlatih inilah yang mendidik Artemisia dan mengajarinya cara bertarung hingga akhirnya Artemisia menjadi jago pedang. Raja Darius terkesan dengan kesetiaannya dan mengangkatnya menjadi jenderal untuk memimpin pasukannya sendiri. Skylas juga melaporkan bahwa Raja Leonidas bergerak ke utara ke gerbang neraka dengan hanya membawa 300 pasukan.
Seandainya Leonidas membawa seluruh pasukan Sparta, mungkin kemenangan akan diraihnya. Ketahanan Athena bergantung pada pertahanan Leonidas dan pasukannya saat ini. Themistokles mulai menyusun strategi untuk berperang dan menyiapkan pasukannya. Tidak jauh berbeda dengan Raja Leonidas, pasukan yang dipimpin oleh Themistokles juga kebanyakan sukarelawan, pedagang, pandai besi, bahkan ada pula YouTuber yang suka sak for sak. Di sini Themistokles kaget melihat anak dari Skyles yang bernama Kalisto ikut dalam pasukannya. Meskipun ayahnya tidak mengizinkan ia ikut dalam pertempuran, Themistokles yang melihat semangat dari Kalisto akhirnya mengizinkan untuk ikut dalam rombongan pasukannya. Kemudian Themistokles menjelaskan tentang strateginya kepada prajurit lainnya dengan rencana untuk menyerang kapal utama pasukan Persia di saat matahari mulai tenggelam. Sementara itu di kapal Persia, Jenderal Bandari menawarkan diri untuk memimpin serangan pertama dan berjanji akan menghabisi armada Yunani dengan jaminan nyawanya apabila gagal. Artemisia pun mengatakan siapapun yang bisa mengalahkan pasukan Yunani akan diangkat menjadi wakilnya. Dengan penuh percaya diri, Jenderal Bandari pun berangkat memimpin pertempuran. Ia sangat yakin akan memenangkan pertempuran itu, karena kapal-kapal Persia jauh lebih besar dan kuat dibandingkan kapal-kapal milik pasukan Yunani. Namun, dugaan itu meleset. Strategi perang Themistokles sungguh brilian. Ia mengetahui kelemahan kapal-kapal Persia yang hanya kuat di bagian depan tetapi lemah di bagian tengah. Kapal-kapal kecil Yunani mulai membuat lingkaran pertahanan. Dengan kelincahan bermanuver serta memiliki kecepatan dibanding kapal Persia, kapal-kapal Yunani mulai menyerang dari samping, menabrakkan dan menenggelamkan kapal-kapal besar Persia satu persatu. Hal ini membuat armada Yunani menang telak di pertempuran pertama sampai akhirnya Artemisia memerintahkan untuk menarik mundur kapal-kapal Persia yang tersisa dan melemparkan Jenderal Bandari ke dasar lautan sesuai dengan perjanjiannya. Apabila dirinya gagal, maka Jenderal Bandari bersedia menyerahkan nyawanya. Artemisia bertanya siapakah yang memimpin armada Yunani, dan salah satu jenderalnya yang bernama Artapernes mengatakan bahwa yang memimpin armada Yunani adalah orang yang dulu membunuh Raja Darius menggunakan panah. Artemisia sangat kecewa meskipun ia bersama puluhan ribu pasukan, namun kemenangan terasa begitu sulit diraihnya. Ia merasa seperti seorang diri dan ia sangat membutuhkan pendamping yang bisa ia andalkan. Kemudian Jenderal Kasani menawarkan diri untuk memimpin pasukan dan berjanji kepada Artemisia akan mempersembahkan kemenangan sebelum hari ini berakhir. Pada pertempuran kedua, kali ini Themistokles dan pasukannya menggunakan strategi yang berbeda. Ia memanfaatkan kondisi alam yang berkabut. Ketika Jenderal Kasani bergerak menyerang maju, pasukan Yunani justru bergerak mundur dan masuk ke dalam kabut tebal. Pasukan Yunani sengaja memancing dan menjebak kapal-kapal Persia untuk masuk celah sempit tebing batu. Satu persatu kapal-kapal besar Persia pun hancur menghantam tebing batu. Saat pasukan Persia dalam kebingungan karena kapalnya hancur, pasukan Yunani berhamburan melompat dari atas tebing untuk menghabisi pasukan Persia yang tersisa. Begitu banyak pasukan Persia yang mati sia-sia dalam pertempuran kedua kali ini. Dalam pertempuran itu, Skyles kaget karena bertemu dengan anaknya Kalisto di tengah pertempuran. Tetapi Kalisto meyakinkan Skyles bahwa dia telah siap berperang membela negaranya. Untuk pertempuran kedua kali ini, lagi-lagi pasukan kecil Yunani berhasil memenangkannya. Rupanya, Artemisia mengagumi dan terpesona dengan ketangguhan dan taktik perang yang digunakan Themistokles. Hingga akhirnya, ia memutuskan Artapernes untuk mengundang Themistokles di tempat yang netral untuk berbicara empat mata dengannya. Para prajurit sangat khawatir itu hanyalah jebakan karena tidak ada jaminan Themistokles kembali dengan selamat. Tetapi Artapernes berhasil meyakinkan mereka.
Akhirnya Themistokles pun memenuhi undangan Artemisia dan ikut pergi dengan Artapernes. Saat pertama kali bertemu dengan Artemisia sebagai laki-laki normal, Themistokles sangat terpesona dengan kecantikan dan kemolekan tubuh Artemisia. Artemisia meminta Themistokles untuk menyerah dan bergabung bersama Persia untuk bersama-sama menghancurkan Yunani. Dengan parasnya yang cantik dan buah semangka besar di dadanya, ia mencoba memperdaya Themistokles. Sebagai laki-laki normal, ia pun tidak dapat menolak ajakan Artemisia untuk menggarap sawahnya. Suara raungan dari mesin pembajak sawah sampai terdengar oleh penjaga di luar. Dalam keadaan yang tanggung, Artemisia pun kembali menawarkan kepada Themistokles untuk bergabung. Dengan tegas Themistokles menolaknya. Hal itu membuat Artemisia marah dan mencabut pedangnya, kemudian menempelkan ke leher Themistokles untuk membunuhnya. Tetapi ternyata Artemisia mengurungkan niatnya untuk membunuh Themistokles dan menyuruh prajuritnya mengantarkannya pulang. Selanjutnya Artemisia mengirimkan sebuah kapal dengan ukuran yang cukup besar dan kapal ini memuntahkan minyak ke laut. Lalu Artemisia menyuruh pasukannya terjun ke laut untuk berenang ke arah kapal pasukan Yunani. Pada saat pasukan Yunani sibuk menghalau prajurit Persia yang berenang ke arah kapal, Artemisia mendapatkan peluang untuk membunuh Skylas dari jarak jauh. Artemisia kemudian mengambil busur dan membidik Skylas dari kapalnya dan anak panahnya pun meluncur tepat mengenai perut Skylas yang membuatnya tak bisa ikut pertempuran kali ini. Tanpa diduga, pasukan Persia melemparkan bola-bola api yang membakar air laut yang sudah terkena muntahan minyak. Ternyata kapal besar yang dikirim Artemisia dan juga pasukannya digunakan sebagai peledak jika terkena api. Strategi perang Artemisia kali ini berhasil membakar dan menghancurkan kapal-kapal Yunani. Namun, di sini Themistokles dan beberapa pasukan terlatihnya berhasil selamat dari kejadian tersebut. Kemudian Skylas yang sedang sekarat memanggil Themistokles dan membicarakan sesuatu sebelum dirinya meninggal. Cerita di bagian lain, Xerxes yang berperang melawan pasukan Leonidas di gerbang neraka telah berhasil mengalahkan 300 pasukan Sparta dan membunuh Raja Leonidas. Xerxes membiarkan pasukannya melewati jasad pasukan Sparta yang telah tewas karena menentang Raja Dewa. Kemudian Xerxes menyuruh Ephialtes mengirim pesan dan membawa pedang Raja Leonidas yang telah tewas ke Athena, dan untuk memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pasukannya, dan selanjutnya Xerxes dan pasukannya akan menuju Athena. Di kamp pasukan Yunani, Daxos dari Arkadian datang menemui Themistokles untuk menyampaikan informasi bahwa Raja Leonidas dan 300 pasukannya telah kalah di gerbang neraka. Themistokles pun menyuruh Daxos untuk menyampaikan berita ini ke seluruh penjuru Yunani dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh bangsa di Yunani untuk berperang bersama melawan Xerxes. Kemudian Themistokles kembali ke Athena untuk menyampaikan pesan dari Daxos. Sesampainya Themistokles di Athena, ia bertemu dengan Ephialtes, pengkhianat yang mengakibatkan 300 pasukan Leonidas tewas. Ephialtes membawa pedang Raja Leonidas dan menyampaikan pesan agar Athena tunduk kepada Xerxes. Namun, hal itu ditolak oleh Themistokles dan menyuruh Ephialtes kembali kepada Xerxes dan menyampaikan pesan kepada Xerxes bahwa mereka akan menunggu di Teluk Salamis untuk menyelesaikan peperangan, karena Themistokles sebenarnya telah menyiapkan rencana perang di sana. Setelah dari Athena, Themistokles kembali ke Sparta untuk menemui Ratu Gurgu yang sedang melakukan upacara kematian Raja Leonidas. Kepada Ratu Gurgu, Themistokles kembali meminta bantuan kapal perang dan seluruh prajurit Sparta. Namun, permintaan Themistokles kembali ditolak oleh Ratu Gurgu. Ia pun mengembalikan sebilah pedang milik Raja Leonidas dan menyarankan Ratu Gurgu untuk balas dendam atas kematian Raja Leonidas. Cerita beralih di kediaman Xerxes. Ephialtes telah sampai dengan menghadap Xerxes setelah perjalanan jauh dari Athena.
Ia melaporkan bahwa pasukan Yunani akan berada di Teluk Salamis dan tidak memiliki pertahanan di sana. Artemisia yang mendengar kabar itu pun menanyakan kepada Ephialtes siapa pemimpin pasukan armada laut Yunani. Ephialtes pun menjawab bahwa Themistokles lah yang memimpin pasukan Yunani. Artemisia yang mengira Themistokles telah tewas menjadi marah dan kembali mempersiapkan pasukannya untuk pergi ke Teluk Salamis. Mendengar itu, Xerxes menyarankan agar Artemisia mengirimkan mata-mata untuk memastikan itu bukan sebuah jebakan. Namun ternyata antara Artemisia dan Xerxes berbeda pendapat dan berselisih paham hingga Xerxes pun menampar Artemisia. Meski begitu, Artemisia pun tetap pada pendiriannya untuk kembali menghadapi Themistokles di Teluk Salamis. Di kamp pasukan Yunani, Themistokles kembali berbicara dengan seluruh pasukannya untuk membakar semangat untuk menghadapi pertempuran besok, karena para pasukannya sudah mulai putus asa karena kehancuran kota mereka, Athena. Keesokan harinya, pasukan Yunani hanya mempersiapkan 6 kapal perang untuk menghadapi pasukan Persia. Sedangkan dalam pertempuran terakhir ini, Artemisia mengerahkan seluruh kekuatan angkatan lautnya dan memastikan Yunani akan dibinasakan dan bertekuk lutut di hadapannya kali ini. Namun, Themistokles mempunyai rencana brilian. Ia mengincar dan mendekati Artemisia. Ia sadar betul bahwa tanpa Artemisia, armada laut Persia akan kehilangan kekuatannya. Pertempuran ini berlangsung tidak seimbang. Jumlah kecil armada Yunani harus menghadapi armada besar Persia dengan ribuan kapal dan pasukannya dalam perang terbuka. Kapal Persia mulai menabrak kapal-kapal kecil Yunani. Mereka mulai berhamburan keluar dari kapal menuju kapal Persia dan melakukan perlawanan dengan membabi buta. Themistokles mulai mencari keberadaan Artemisia, namun dia harus menghadapi pasukan elit dari Persia hingga akhirnya ia mampu membunuh semua pasukan elit pengawal Artemisia. Dan akhirnya Themistokles berhasil menemukan Artemisia dan berhadapan satu lawan satu dengannya. Pertarungan sengit antara keduanya pun tidak terhindarkan dan mereka berdua telah melupakan peristiwa penggarapan sawah yang tidak jadi beberapa waktu lalu. Saat pertarungan keduanya berlangsung seru dan masing-masing pedang mengarah ke leher mereka, tiba-tiba datanglah ribuan kapal perang dari berbagai bangsa yang ada di Yunani, yang telah bersatu di bawah kepemimpinan Ratu Gurgu dari Sparta, yang siap bertempur untuk menghabisi pasukan Persia. Dalam duel satu lawan satu ini, akhirnya Artemisia terdesak dan kehilangan pedangnya. Themistokles yang masih memegang pedangnya mendesak Artemisia untuk menyerah karena pasukannya sudah terkepung. Tapi Artemisia menolak untuk menyerah. Ia masih berusaha untuk melawan, meskipun akhirnya ia mati tertusuk pedang Themistokles di tubuhnya. Xerxes yang menyaksikan pertempuran itu dari atas tebing memilih meninggalkan tempat itu dan membiarkan pasukan Artemisia dibantai oleh pasukan Yunani yang telah bersatu di bawah komando Ratu Gurgu dan Themistokles. Dan film pun tamat. Dari alur cerita film ini, kayaknya masih ada kemungkinan penulis cerita membuat versi selanjutnya. Mengingat Xerxes masih hidup, apakah mungkin cerita selanjutnya Ratu Gurgu dan Themistokles bersatu untuk melawan Xerxes? Ya, kita tunggu saja ya.